Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Pratama dari Prodi Informatika. Akan menjelaskan tentang keamanan database yang berada di modul bab 7, keamanan cyber R01, ya, dengan dosen Pak Ari Gunawan. Oke, di dalam keamanan database ini saya akan menjelaskan konsep dasar keamanan database, kemudian kategori keamanan database, kemudian ada tahap keamanan pada database, dan best practice pada keamanan database. Nah, untuk yang pertama, konsep dasar keamanan database. Nah, database ini merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi. Kenapa? Ya, karena mengandung banyak informasi yang sensitif, yang harus dilindungi dari kerentanan dan eksploitasi keamanan. Nah, keamanan database merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian, kita masuk ke ancaman. Ada beberapa ancaman yang sangat berbahaya terkait database menurut Application Security Inc. Di antaranya ada karena adanya password yang lemah, SQL injection, hak user dan grup yang berlebihan, fitur-fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan, manajemen konfigurasi yang rusak, buffer overflow, hak istimewa untuk beberapa user, kegagalan layanan, unpatched RDBMS, dan data tidak terenkripsi. Nah, kemudian masih di kategori keamanan database. Garis besar kategori keamanan database ini diantaranya ada keamanan server. Nah, keamanan server ini merupakan suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Kemudian yang kedua ada Trusted IP Access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperoleh mengakses dirinya. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. Nah, jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungi atau mengunjungi server tersebut. Kemudian yang ketiga ada database connection, dan terakhir ada table access control. Nah, kemudian ada tahap keamanan database. Nah, di sini ada 5 langkah utama yang memastikan keamanan database menurut Application Security Inc. Nah, yang pertama, pisahkan database sensitif. Pertahankan inventaris yang akurat dari semua database yang digunakan di seluruh organisasi atau perusahaan dan identifikasi semua data sensitif yang berada di database tersebut. Kemudian yang kedua, eliminasi kerentanan. Nah, terus-menerus melakukan identifikasi dan memulihkan kerentanan yang mengekspos database. Kemudian yang ketiga, ada enforce least privilege. Identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa pengguna untuk membatasi akses hanya pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat, ada pantau penyimpangan atau kita pantau anomali, yaitu menerapkan kebijakan yang sesuai dan pantau kerentanan yang tidak dapat diperbaiki untuk setiap dan semua kegiatan yang menyimpang dari kegiatan yang diperbolehkan. Kemudian yang kelima, yaitu tanggapi perilaku yang mencurigakan. Nah, kita harus selalu waspada dan selalu tanggapi perilaku abnormal atau yang mencurigakan secara real time untuk meminimalkan resiko penyerangan database. Nah, kita juga ada best practice database-nya. Nah, ada beberapa praktik terbaik dalam menjaga keamanan database. Di antaranya, yang pertama, pisahkan server database dan server web. Kemudian, enkripsi database saat istirahat dan saat transit. Kemudian, gunakan autentikasi yang sangat kuat. Kemudian ada gunakan kontrol akses yang tepat. Kemudian ada batasi akses pengguna ke data yang diperlukan. Lalu hapus data yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan enkripsi. Nah, setelah saya menjelaskan semua, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah keamanan database ini sangat penting untuk melindungi informasi sensitif organisasi dari ancaman dan eksploitasi. Tidak hanya organisasi, tapi juga sebuah perusahaan ya.
Jadi ancaman utama termasuk password yang lemah, SQL injection, hak akses berlebihan, dan kerentanan sistem. Kemudian adanya langkah-langkah penting untuk meliputi memisahkan database sensitif, menghilangkan kerentanan, menerapkan hak akses terkecil, memantau penyimpangan, dan merespon perilaku mencurigakan. Nah, kemudian kita juga tadi belajar praktik terbaik meliputi memisahkan server database dan web, enkripsi data, autentikasi yang kuat, kontrol akses yang tepat, dan menghapus data yang tidak diperlukan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi ataupun perusahaan dapat meningkatkan keamanan database mereka. Ya, saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Saya Jonathan Pratama pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.